Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Salwa dengan NIM 23029023. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi tentang baris tak hingga, di mana ini adalah salah satu tugas proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Haji Muhni MPD. Baris tak hingga. Baris dapat dinyatakan dengan AN dengan bentuknya urutan beraturan dari bilangan real, di mana AN sama dengan A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, di sini A1, A2, A3 merupakan bilangan real atau bagian dari range, dan N adalah bagian dari domain. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan ini dapat dinyatakan dengan rumus AN sama dengan N. Namun, jika AN sama dengan 1/2, maka dia akan menjadi 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, ketika 1, 2, 3, 4 ini menuju tak hingga, maka dia akan mendekati tak hingga. Sementara ketika AN sama dengan 1/2 menuju tak hingga, dia akan mendekati 0. Nah, ketika 1, 2, 3, 4 ini menuju tak hingga, maka dia akan mendekati tak hingga. Sementara ketika AN sama dengan 1/2 menuju tak hingga, maka dia akan mendekati 0. Maka ketika limit baris N mendekati tak hingga, dari AN mendekati suatu angka yang terhitung, maka itu merupakan bagian dari konvergen. Nah, dalam pengerjaan limit untuk mencapai apakah AN konvergen atau tidak, kita dapat menggunakan beberapa karakteristik limit yang berlaku. Di antaranya, yang pertama, limit N menuju tak hingga dari K, di mana K adalah konstanta, itu sama dengan K. Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari K dikali AN sama dengan K dikali limit N menuju tak hingga dari AN. Yang ketiga, jika limit N menuju tak hingga dari AN ditambah BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN ditambah limit N menuju tak hingga BN. Yang keempat, limit N menuju tak hingga dari AN dikali BN sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN dikali limit N menuju tak hingga BN. Yang terakhir, jika limit N menuju tak hingga AN per BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN dibagi limit N menuju tak hingga BN, di mana limit N menuju tak hingga BN tidak boleh sama dengan 0. Misalkan ada contoh soal seperti berikut. Limit N menuju tak hingga dari cos N per N sama dengan titik-titik. Dimana dari soal ini sebelumnya kita tidak tahu nilai dari cos N per N itu berapa. Jadi kita dapat menggunakan teorema Apit atau sequence teorema untuk menyelesaikannya. Dimana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa nilai cos itu besar sama dengan 1 dan kecil sama dengan min 1. Kemudian kita kalikan dengan 1/n, maka menjadi cos N per N lebih kecil sama dengan dari min 1/n dan lebih besar sama dengan dari 1/n. Di sini tandanya tidak berubah kan? Itu disebabkan sebelumnya nilai N adalah bilangan positif, sehingga ketika limit N menuju tak hingga lebih besar sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/n dan lebih kecil sama dengan negatif limit N menuju tak hingga dari 1/n, dapat dilihat limit N menuju tak hingga dari 1/n adalah 0. Maka dari soal ini diapit oleh 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit N menuju tak hingga dari cos N per N sama dengan 0. Nah, dari teorema Apit ini kita juga dapat menghasilkan teorema baru. Misalkan ada baris AN. Baris AN ini nilainya lebih kecil atau sama dengan mutlak baris AN. Misalnya seperti bilangan min 1, 2, min 3, min 5. Di mana tanda pada bilangan ini bisa saja berubah. Nah,
itu pasti bisa sama atau kurang dari mutlaknya, dan pasti lebih besar atau sama dengan negatif dari mutlaknya. Selanjutnya, apabila kita mengambil limitnya, limit n menuju tak hingga dari AN lebih besar atau sama dengan dari negatif mutlak AN, dan lebih kecil atau sama dengan dari mutlak AN. Nah, dari teorema Apit ini menghasilkan limit tersebut, sehingga jika limit n menuju tak hingga dari mutlak AN sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga dari AN ini diapit 0, sehingga dapat diambil kesimpulan jika limit n menuju tak hingga dari nilai mutlak AN sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga dari AN juga sama dengan 0. Kemudian ada juga yang namanya teorema motorik sequence, di mana definisi dari teorema ini, misalnya jika U adalah batas atau untuk barisan tak menurun AN, maka barisan tersebut akan konvergen menuju limit A yang kurang dari atau sama dengan U. Demikian pula, jika L adalah batas bawah untuk barisan tak meningkat Bn, maka barisan tersebut akan konvergen menuju limit B yang lebih besar dari atau sama dengan L. Misalnya, AN sama dengan 1/2 dengan N besar dari 0, maka batas bawahnya adalah sama dengan 0. Sekian dari penjelasan materi tentang baris tak hingga dari saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.